Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, saya Samsul SPD, salah satu guru di SDN 3 Barangka, Kabupaten Muna Barat, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 batch 2. Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan NIM 2100124802 pada hari ini, Selasa tanggal 28 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 3 Barangka, Kabupaten Muna Barat pada kelas 4 dengan materi Aku Anak Soleh dengan submateri Senang Menolong Orang Lain dengan model pembelajaran Problem Basic Learning. Berikut video praktek pembelajaran saya. Assalamualaikum. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan ini, ya, karena berkat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga hari ini kita dapat berkumpul kembali di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti daripada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti hari ini, ya. Lalu kemudian kita akan periksa daripada kita punya kerapihan, baik itu pakaian, baik kemudian itu kerapihan daripada posisi tempat duduk kita dan sebagainya. Ya, bagus. Kerapiannya sudah bagus semua, saya lihat ini. Posisi tempat duduknya juga saya lihat sudah cukup baik, ya. Sebelum kita belajar, tentu yang perlu kita lakukan di awal adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Silakan ketua kelas maju di depan untuk memimpin doa kita hari ini. Muhammad Al-Faruq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nak, kita akan cek kehadirannya siapa-siapa hari ini yang tidak bersama-sama kita di kelas ini dalam rangka kita belajar hari ini, ya. Muhammad Akbar, Harnia Nanda, Sari Ramadhani, Annisa. Ada temanmu yang tidak hadir? Sepertinya ada bangku yang kosong, berarti ada yang tidak hadir, ya. Berapa orang yang tidak hadir?
2 orang. Ada yang tahu kenapa mereka? Tidak tahu, tidak ada kabarnya. Mudah-mudahan mereka sehat walafiat supaya minggu depan bisa bersama-sama kita lagi di kelas ini mengikuti rangkaian pelajaran, ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan membaca dulu salah satu surah di dalam Al-Qur'an. Ya, salah satu surah di dalam Al-Qur'an sebagai bagian daripada literasi Al-Qur'an sebelum kita memulai pembelajaran. 3 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Anak-anak, bagaimana perasaannya setelah membaca ayat Al-Quran? Hati menjadi tenang. Kenapa kita tenang? Karena Quran itu adalah bahagian daripada zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menyemangati kita hari ini, sebelum kita memulai pelajaran, maka semua saya harap berdiri, kita mau bertepuk semangat terlebih dahulu. Ayo nak. Tepuk semangat. Semangat oi. Oi oi. Oi oi. Baik, terima kasih. Duduk kembali semua anak-anak. Selanjutnya masih kita menyanyi lagi nih. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, maka kita akan menyanyikan salah satu daripada lagu wajib nasional kita, ya. Kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional kita, yaitu Indonesia Raya, supaya kita bersemangat, ya, bersemangat menumbuhkan cinta tanah air, cinta terhadap kita punya negeri tercinta Indonesia ini, ya. Silakan nak dipimpin. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumbuh. Indonesia Raya, Indonesia Raya, Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Adelia yang telah memimpin kita hari ini. Oke, baik, ini kita akan belajar materi tentang di bab ke-8, ya, di bab ke-8 materinya itu tentang Aku Anak Soleh, dengan subtema materinya itu adalah senang menolong orang lain, ya. Senang menolong orang lain. Ya.
senang menolong orang lain. Sebagai tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya, sebagai tujuan pembelajaran kita hari ini, Pak Guru sudah menyiapkan di slide ada 3 tujuan pembelajaran yang pengen kita capai setelah kita belajar materi senang menolong orang lain. Apa yang pertama? Yang pertama itu adalah memahami pentingnya menolong orang lain sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebagai tujuan pembelajaran kita, mengetahui manfaat dari sikap tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari. Tolong menolong. Yang ketiga, yang lebih penting itu adalah bagaimana caranya setelah belajar ini Anda harus mempraktekkan daripada tolong menolong itu di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Mau itu di rumah, mau itu di sekolah, ataupun di kehidupan masyarakat. Ada yang masih ingat sebelum kita lanjut pelajaran ini ya? Ada yang masih ingat pelajaran kita yang lalu? Nanda siapa nak pelajaran kita yang lalu? Beriman kepada Rasul Allah. Ada yang tahu materi terakhir kita beriman kepada Rasul Allah itu apa saja? Mempraktekkan nilai-nilai ajaran Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Fokus. Aku. Konsentrasi. Anakku. Ingin tahu. Guruku berbicara. Aku yang mendengarkan. Siap. Oke, baik. Adakah di antara kalian yang pernah menolong orang lain? Pernah, rata-rata pernah menolong orang lain. Biasanya pertolongan apa saja yang kalian berikan kepada orang lain itu? Ada yang bisa menyebutkan? Nanda. Membantu mencarikan barang yang hilang. Bagus. Yang lain? Menolong orang sakit. Menolong orang sakit. Menolong orang sakit. Bagus. Ada lagi? Saya. Ya, silakan Valen. Membantu orang yang jatuh. Ya. Berarti sebenarnya kalian ini sudah mempraktekkan daripada kata menolong. Ya, sudah mengerti arti menolong. Ya, sudah mengerti arti menolong. Baik, ya. Kita mau tahu dulu apa itu menolong orang lain. Ya, menolong orang lain itu adalah memberi bantuan kepada orang lain yang membutuhkan, baik berupa tenaga, harta maupun perhatian. Ya. Misalnya, kalau kita melihat ini arti daripada menolong orang lain itu, maka menolong itu baik dengan harta yang kamu punya misalnya ini si Sri Selvi Anastasia ini punya banyak uang, maka dengan uangnya dia bisa tolong orang yang susah, yang membutuhkan. Akbar bisa menolong orang lain dengan ilmunya. Kalau Akbar misalnya menjadi ustaz, kemudian Akbar ini karena jadi ustaz, maka setiap bulan dipanggil majelis talim An-Nur Desa Baulai. Maka Akbar mengisi kajian daripada ceramah-ceramah di majelis talim itu, bahagian juga daripada menolong dengan ilmu namanya. Jadi menolong itu tidak hanya dibatasi pada materi, tetapi juga kita punya keahlian bisa kita pakai untuk menolong orang lain, ya. Jadi menolong orang lain itu adalah bahagian daripada perilaku terpuji. Ya. Banyak sekali yang bisa kamu lakukan untuk menolong orang lain di kelas. Misalnya, ada teman, dia habis saya punya tintanya pulpenku ini, bagaimana ini? Oh, saya punya pulpen 2, ambil 1 pinjam ini teman saya punya pulpen. Itu juga
menolong. Oh, saya tidak pahami pelajaran kita hari ini. Apalagi penjelasannya Pak Guru tadi oh, begini penjelasannya. Kamu jelaskan lagi. Itu juga menolong. Pada surah Al-Maidah ayat kedua. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Dan dilarang tolong menolong dalam kejahatan. Manfaat menolong orang lain. Satu, pasti akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Dua, menjalin hubungan baik dengan orang lain. Pak Guru juga untuk menambah wawasan kamu tentang materi kita hari ini akan mengajak kamu menonton sebuah video inspiratif tentang menolong. Ya, silakan Anda saksikan ya. Sebentar kita akan diskusikan isi videonya. Kauจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรัก Baik, dari video yang kita putar tadi, yang kita perlihatkan di slide ini, siapa yang memberikan komentar? Dari video inspiratif ya, yang kita putar ini, siapa yang dapat memberikan komentarnya? Apa yang kalian dapat? Saya, menolong itu dapat memberikan rasa bahagia. Menolong itu dapat memberikan rasa bahagia. Tepuk tangan dulu. Ya, tadi seperti kita lihat, orang yang ditolong begitu bahagia, senyum sumringah ketika ditolong oleh orang lain. Kesusahan orang lain. Menolong itu dapat melepaskan kesusahan orang lain. Tepuk tangan, betul. Menolong bisa melepaskan sebahagian kesusahan orang lain. Menolong bisa melepaskan sebahagian kesusahan orang lain. Betul apa tidak? Betul, tepuk tangan lagi. Coba Fari, apa tanggapan Anda tentang video yang kita putar tadi? Menolong itu dapat membuat orang bahagia dan tersenyum. Menolong itu dapat membuat orang bahagia dan tersenyum. Tepuk tangan. Nah, semangat. Kita lanjut ke pelajaran kita. Saya akan menjelaskan dulu, kemudian apa yang akan kita buat setelah kita nonton video, ya. Setelah kita menjelaskan materinya, setelah kita nonton videonya, bahwa model pembelajaran yang kita pakai pada hari ini itu adalah problem basic learning. Nah, saya akan memberikan daripada beberapa permasalahan, ya. Saya akan memberikan beberapa permasalahan yang tiap-tiap kelompok itu masalahnya berbeda. Saya akan bentuk kelompoknya. Saya akan bentuk kelompoknya yang terdiri dari 4 sampai 5 orang per kelompok. Lalu sebentar setelah itu kalian mendiskusikan atau memecahkan daripada masalah itu. Lalu sebentar kita akan presentasikan di hadapan teman-teman. Sebentar setelah itu kita adakan evaluasi atau latihan singkat. Apakah betul-betul kamu memahami materi ini atau tidak? Oke, ini kita sudah tampilkan di layar daripada pokok permasalahan
yang harus kita selesaikan pada kesempatan ini, ya. Pokok permasalahannya itu nanti ada 3, ya. 1, 2, 3. Nanti juga sebentar akan kita buat menjadi 3 kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Tapi pokok permasalahannya tadi karena 3 kelompok maka 1 permasalahan 1 kelompok, ya. 1 permasalahan 1 kelompok. Untuk kelompok 1 nanti akan mendapatkan tugas bagaimana jika di suatu kelas ada teman yang kesulitan dalam memahami pelajaran tertentu. Katakan misalnya pelajaran agama, ya. Kemudian untuk kelompok 2 saya kasih tugas sebentar mendiskusikan tentang contoh-contoh perilaku menolong di rumah dan di masyarakat. Kelompok yang terakhir saya kasih tugas dampak positif. Dampak positif itu sama dengan manfaat daripada perilaku suka menolong. Itu ya. Jadi kelompok 3 tugasnya mencari manfaat atau dampak positif daripada perilaku suka menolong. Sekarang kita mau bentuk kelompoknya dulu. Nama kelompoknya sudah ada. Sekarang kita mau bentuk kelompoknya. Kita kelompokkan saja secara heterogen. Kita bagi semua ini. Jumardin bergabung di kelompoknya Siti Khadijah ya. Bergabung di kelompok Siti Khadijah. Sari tadi bergabung di kelompoknya Ali bin Abi Thalib. Di sini nak Valen. Ya. Maju ke sini. Geser ke sini. Di situ mikam tempat duduk. Geser ke sini nak kamu. Di sini. Sari duduk di sini. Karena kelompok sudah terbentuk, maka kita akan mencoba, kalian akan mencari solusi dari permasalahan yang telah kita hadirkan. Ya, kalian mencari solusi terhadap permasalahan yang ada, yang Pak Guru sudah bagikan satu-satu. Ya, kelompok 1 tadi mendapatkan tugas bagaimana jika suatu kelas ada teman yang kesulitan dalam memahami pelajaran tertentu. Mana kelompok 1 tadi, Abu Bakar? Ini berarti ya? Siap? Siap bekerja sama? Siap. Kelompok Siti Khadijah siap bekerja sama? Siap. Usahakan harus saya yang terbaik, kelompokku yang harus terbaik. Maka berikanlah jawaban yang lengkap, ya. Karena sebentar isi jawabannya itu dinilai, penampilannya ketika presentasi dinilai, ya, kekompakannya dinilai, semua dinilai, ya. Kelompok Ali bin Abi Thalib siap? Siap, bagus. Berarti sekarang tinggal action. Silakan Anda mendiskusikan. Sudah tahu tugasnya masing-masing? Kelompok 1 sudah tahu tugasnya? Kelompok 2? Kelompok 3? Siap. Sekarang kalian laksanakan daripada cari informasi. Tadi juga saya sudah berikan paper kepada kalian, tapi nanti saya akan tambahkan dengan buku supaya kalian lebih mencarinya lebih luas. Kerjakan di sini tugasnya. Iya. Silakan dituliskan di situ ya. Siapa yang juru tulisnya? Sekretarisnya. Ketua kelompoknya Akbar tadi toh? Juru tulis dengan ketua kelompoknya, sekretarisnya, anggotanya siapa? Oke? Tulis ketua kelompoknya. Yang nomor 2. Contoh-contoh perilaku menolong di rumah dan di masyarakat. Contoh-contoh perilaku menolong dan di masyarakat. Perilaku menolong di rumah dan di masyarakat, ya. Pertama sudah lihat tugasnya?
Nah, yang kedua sudah lihat juga ya? Nah, silakan dituliskan. Silakan dikerjakan ya tugas-tugasnya. Nah. Saya kasihkan waktu untuk mengerjakan ini 20 menit. 20 menit saja ya. Oh, tidak pakai bendahara itu. Ketua saja, sekretaris dan anggota. Ya, silakan dikerjakan ya, sama-sama. Kalau ada yang kesulitan, tanya Pak Guru ya. Kalau ada yang kesulitan, tanya Pak Guru. Sudah sampai mana? Ini sudah sampai mana? Ketuanya siapa? Sekretarisnya siapa? Nama kelompoknya dulu jangan lupa. Nama kelompoknya apa? Kelompok Abu Bakar. Kelompok 1 sepertinya sudah selesai. Ada yang sudah selesai lagi? Atau belum ini kelompok 1 juga? Baik, bagaimana semua kelompok sudah selesai? Sudah. Kelompok Abu Bakar? Sudah. Kelompok Siti Khadijah? Sudah. Kelompok Ali bin Abi Thalib? Sudah semua ya? Nah, sekarang kalau sudah semua, tibalah saatnya kalian akan melaporkan hasil diskusinya di hadapan teman-teman. Di hadapan teman-teman kelasmu. Sebentar. Nah, jadi sebentar kamu siap-siap memberikan jawaban jika ada teman kelompok lain. Misalnya ini, kelompok 1 menampilkan
ternyata ada kelompok 2 atau kelompok 3 mau menanggapi, maka kita akan berikan kesempatan. Oke ya? Siap? Siap? Siap. Oke, silakan maju di depan. Penampilan dari kelompok Ali bin Abi Thalib sebagai kelompok 3 ya. Nah, silakan Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, dari kelompok Ali bin Abi Thalib ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal: apa dampak positif dari perilaku suka menolong? Meningkatkan hubungan sosial, membuat hubungan orang lain menjadi lebih baik dan harmonis. 2. Memberikan kebahagiaan baik yang menolong maupun yang ditolong merasa lebih bahagia. 3. Mengurangi konflik, kebiasaan yang saling membantu menciptakan lingkungan yang damai dan penuh kerjasama. Ya. 4. Rasa percaya diri, orang yang suka membantu merasa lebih berarti dan dihargai. Ali bin Abi Thalib. Ada tanggapan? Tidak ada tanggapan? Nah, tepuk tangan untuk kelompok Ali bin Abi Thalib kalau begitu. Semua kita tepuk tangan. Nah, silakan tutup dulu. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi. Nah, silakan kembali ke tempatnya, Nak. Selanjutnya kita akan saksikan kelompok siapa tadi? Kelompok Abu Bakar As-Siddiq untuk menyampaikan paparan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Abu Bakar As-Siddiq akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tetapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kami. Silakan. Ketua kelompok, nama saya Muhammad Akbar dari kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Lanjutkan. Pertanyaan: bagaimana jika di suatu kelas ada teman yang kesulitan dalam memahami pelajaran tertentu? Ya. Jawab: 1. Kita bisa membantu dengan cara menjelaskan kembali pelajaran tersebut dengan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami. 2. Menawarkan waktu belajar bersama setelah jam pelajaran agar teman tersebut bisa bertanya dengan lebih leluasa. 3. Jika kita tidak yakin bisa membantu, kita dapat mengajak teman lain yang lebih memahami materi untuk membantu bersama-sama. Luar biasa ini jawaban-jawaban dari kelompok atau hasil diskusi dari kelompok Abu Bakar As-Siddiq tentang masalah yang mereka hadapi. Aplaus, tepuk tangan dulu. Nah, sebelum mereka kembali dan tutup dengan salam, apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain? Tidak juga? Berarti good? Kita sama-sama ucapkan good job. Bagus ya. Silakan ditutup dengan salam. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi. Nah, selanjutnya kita saksikan penampilan pamungkas atau penampilan yang terakhir dari kelompok 3 atau kelompok Siti Khadijah. Silakan yang dipimpin oleh Ananda Harniananda. Ya, silakan Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Siti Khadijah. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Contoh-contoh perilaku menolong di rumah dan masyarakat. Di rumah, 1. Membantu orang tua membersihkan rumah, mencuci piring atau merapikan kamar. Ya, itu lihat, dengar itu ya. Dengarkan. Terus. 2. Menjaga adik saat orang tua sibuk.
3. Membantu menyiapkan makanan atau minuman. Di Ya. masyarakat. 1. Membantu tetangga yang membutuhkan seperti mengantar belanjaan atau membantu membersihkan lingkungan. Ya. 2. Ikuti serta dalam kegiatan kerja bakti atau donasi untuk membantu warga yang kurang mampu. Ya. 3. Menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat atau tidak tahu arah. Ya. Nah, itulah hasil presentasi kami. Ya. Bagaimana? Ada tanggapan dari kelompok lain? Ya. Kalau begitu kita berikan aplaus untuk kelompok Siti Khadijah. Luar biasa ini semuanya. Silakan ditutup dengan salam, baru kembali ke tempatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat daripada jawaban-jawaban dari setiap kelompok, maka saya sudah pastikan dan saya sudah katakan betul-betul memahami apa yang telah kalian laporkan tadi. Dari catatannya Pak Guru, hampir betul-betul sempurna apa yang menjadi jawaban-jawabannya. Performance-nya juga sudah cukup baik, ya, sudah cukup baik. Kemudian dari segi performance tadi sudah cukup baik. Lalu kemudian kerjasama kelompoknya juga saya lihat sudah cukup bagus tadi. Semua aktif berdiskusi walaupun masih mungkin ada satu orang atau dua orang yang belum, kadang-kadang masih perlu untuk digalakkan lagi kerjasamanya. Nah ya, presentasinya juga sudah bagus karena sudah bisa menampilkan daripada hasil karya diskusinya dengan dimulai memperkenalkan diri dan kawan-kawannya. Luar biasa. Kita berikan aplaus untuk semua kelompok yang sudah presentasi dulu. Tepuk tangan semua. Tepuk semangat. Tadi kita sudah mempelajari daripada senang menolong orang lain hari ini, dan kita sudah banyak mendapatkan ilmu, baik itu dari penjelasan yang dijelaskan oleh Pak Guru, juga dari penjelasan anak-anakku semuanya yang begitu memberikan pencerahan atau ilmu baru kepada kita bahwa menolong itu memiliki manfaat yang sangat besar. Di antaranya adalah misalnya tadi, dengan menolong itu kita bisa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan menolong kita memberikan kebahagiaan atau berbagi kebahagiaan kepada orang lain, ya. Dengan menolong kita bisa membuka lebar senyum daripada orang yang kita tolong, ya. Begitu kan? Maka semua itu mudah-mudahan ini yang lebih penting kita bisa amalkan, kita bisa praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan menuliskan daripada soal sebanyak 3 soal yang Pak Guru sudah sediakan, ya, yang Pak Guru sudah sediakan. Tuliskan lalu sebentar di store atau dikumpul di sama Pak Guru, ya. Ini soalnya 3 nomor. Ini dia. 3 soal. Silakan nak dikerjakan dulu itu 3 soal itu, lalu dikumpul ke Pak Guru sebentar di buku tugasnya. Silakan dikerjakan di buku tugasnya. Kalau sudah mengerjakan tugasnya, silakan dikumpul di depan. Bawa sini.
Sudah semua toh? Sudah dikumpul semuanya? Kalau begitu tibalah saatnya kita akan simpulkan daripada pelajaran kita hari ini tentang senang menolong orang lain. Bahwa sebagai kesimpulannya adalah bahwa menolong orang lain itu adalah termasuk akhlak mulia, ya. Menolong orang lain itu termasuk akhlak mulia yang harus kita terus lestarikan, yang harus terus kita lakukan atau kita jalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena tidak ada semua kita ini pasti membutuhkan pertolongan orang lain, ya. Apalagi misalnya di rumahnya Anissa lagi ada acara, pasti banyak orang yang datang membantu, ya toh? Membutuhkan orang, kita panggil orang. Di rumahnya Nanda punya acara, pasti juga membutuhkan orang lain yang datang membantu. Di rumahnya Akbar punya acara, begitu juga. Pasti akan membutuhkan orang lain untuk datang membantu. Oke, saya mau tanya sama anak-anakku semuanya, apa manfaat yang kamu dapatkan setelah belajar hari ini? Dapat memahami cara menolong orang, apalagi? Katanya Selfie, dia setelah belajar hari ini, dia dapat memahami arti menolong. Kalau Akbar, apa manfaat yang kamu dapat setelah belajar materi ini hari ini, nak? Faruk katanya, dia dapat memahami bahwa kita ini harus tolong menolong. Ya, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Jadi begitu ya. Apa yang disebutkan oleh teman-teman Anda itu semuanya benar, ya. Oke nak. Setelah itu minggu depan kita akan belajar tentang ciri-ciri orang munafik. Ya, ciri-ciri orang munafik. Dan selanjutnya kan setelah senang menolong ini, pertemuan selanjutnya itu materinya ciri-ciri orang munafik. Jadi untuk supaya kita ini lebih aktif di dalam kelas, maka sebelum belajar cari memang itu judulnya, cari memang itu materinya, ya, supaya minggu depan diskusi kita lebih hidup lagi. Siap? Siap? Begitu yang semangat, ya. Tepuk semangat. Oke, baik, terima kasih banyak atas perhatiannya hari ini. Mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Silakan nak, ketua kelas maju lagi ke depan untuk sama-sama membaca doa kafaratul majelis sebagai akhir daripada pelajaran kita hari ini supaya lebih bermanfaat dan berkah untuk semuanya. Oke nak? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Oke, sama-sama.